Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita bertemu kembali dalam video pembelajaran masih bersama Ustadz Herman. Dan Ustadz juga mengajak kepada anda sekalian, marilah kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga apa yang senantiasa kita lakukan di dunia ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga suatu saat nanti kita bisa bersama-sama Rasulullah menuju ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak soleh, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita belajar tentunya marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga nanti apa yang kita pelajari bisa mendapatkan berkah dari Allah, sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sekarang ataupun ke depannya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, doa selesai. Nah, hari ini kita akan lanjut di materi pembelajaran keempat, subtema 4, serta pembelajaran 5, subtema 4. Nah, bagi Anda yang sudah mempunyai buku paket atau buku pegangan siswa tema 1, silakan buka di halaman 167. Nah, silakan dilihat. Ya. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pembelajaran 4 subtema 4. Nah, di halaman 167 ada judul perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan umbi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Anda bisa lihat pada gambar di HP ataupun di video ini ada ketela rambat. Ya, ini ubi jalar ya. Dan di sampingnya adalah kentang. Nah, kedua tanaman ini berkembang biak dengan umbi batang. Anda juga bisa lihat di bukunya halaman 167 ada bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah, kenapa dinamakan umbi lapis? Karena umbinya itu di bawang merah itu kita bisa lihat di gambar itu berlapis-lapis. Beberapa contoh juga umbi akar seperti bengkuang, umbi wortel, bunga dahlia, dan singkong serta lobak. Nah, kita akan lihat apa persamaan dan perbedaan yang terlihat dari umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Ayo anak-anak soleh sekalian. Nah, persamaan untuk umbi ini sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, umbi tersebut itu adalah tempat cadangan makanan. Sementara itu, perbedaannya, umbi akar menyimpan cadangan makanan di akar, sedangkan umbi batang menyimpan cadangan makanannya di batang, dan umbi lapis menyimpan cadangan makanannya di biji, misalnya umbi lapis bawang merah. Nah, yang dimaksud tadi cadangan makanan itu maksudnya adalah ketika misalnya umbi akar, berarti akarnya tersebut membesar dan kemudian itu yang kita makan. Sedangkan umbi batang, batangnya itu bisa kita olah dan kita bisa makan. Contohnya pohon sagu misalnya. Mungkin Anda belum pernah lihat ya, tapi bagi Anda yang sudah pernah lihat, pohon sagu itu ketika sudah mau panen, itu batangnya itu membengkak. Ya besar ya. Setelah itu batangnya pun diolah dan jadilah sagu. Begitu juga dengan umbi lapis seperti bawang. Ya. Selanjutnya, Ustadz jelaskan untuk persamaannya. Ketiga umbi-umbian tersebut itu terdapat di dalam tanah.
Nah, yang kedua, persamaan yang kedua adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, semua umbi-umbian ini itu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, baik itu umbi batang, umbi akar, maupun umbi lapis. Nah, yang ketiga dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Ya, sementara perbedaannya untuk umbi batang itu terbentuk dari batang yang mengembang. Sementara umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang. Sementara umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk ya. Lanjut, tumbuh tunas pada bagian batang untuk umbi batang ya. Sementara umbi akar itu tumbuh tunas pada bagian umbi akar. Tumbuh tunas pada bagian umbi akar ya. Sementara umbi lapis tumbuh tunas pada bagian ujung daun atau pangkal daun. Untuk umbi batang selanjutnya memiliki akar tunggang. Sementara umbi akar itu memiliki akar serabut, dan umbi lapis juga memiliki akar serabut. Nah, gitu ya anak soleh. Selanjutnya, berbagai jenis umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai bahan makanan. Nah, pada halaman 172 lihat, hari ini Siti dan teman-temannya belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu ketuk. Nah, biasanya itu untuk orang Buton atau orang Muna, dan beberapa juga orang Kendari mungkin Nanda tahu bahan makanan yang diolah menjadi singkong. Yang paling untuk makanan daerah itu biasanya kasuami ya, atau mungkin juga bisa gorengan ya, ubi goreng dan lain sebagainya ya, atau juga sanggar bandang, itu terbuat dari singkong. Nah, mereka bekerja bersama-sama, mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut di subtema 4 pembelajaran 5. Silakan dibuka bukunya halaman 173 ya. Baik, kita lihat. Nah, perkembangbiakan dengan spora. Apa ya kira-kira itu? Perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Nah, pertanyaannya, apa itu spora ya? Nah, kita lihat di ketiga jenis daun ini. Nah, di biji-bijian ini yang terdapat pada daun-daun ini itu adalah spora. Nah, jadi spora itu juga termasuk perkembangbiakan dengan biji, tapi letak bijinya itu dia berbeda dengan jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan biji pada umumnya ya, yang lain. Nah, selanjutnya seperti di gambar tersebut ada biji-bijian di daun. Nah, biji-bijian tersebut yang terdapat di daun ini itu menjadi bahan atau menjadi bahan perkembangbiakan pada tumbuhan tersebut. Nah, kita akan baca bersama-sama dialog pada halaman 173. Hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman, kata Lani. Kata Edo, banyak sekali jenis tanaman di sini ya. Pantas saja udaranya terasa sangat sejuk. Terasa sejuk ya. Lani, iya, aku dan ayah sedang berkebun, kata Lani. Kata Edo, itu tanaman apa Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku meminta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Lanjut di halaman berikutnya 174, silakan. Tapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak, kata Lani. Spora? Kata Edo bertanya. Coba kamu perhatikan bagian belakang daun. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora.
bentuk spora seperti biji tapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini. Lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebatlah nih. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu, kan? Iya, kamu benar. Nah, tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan spora adalah seperti tumbuhan di bawah ini. Ada tumbuhan paku-pakuan, ada jamur, dan lumut. Nah, jadi pada tumbuhan paku-pakuan, Ananda bisa melihat itu ada bintik-bintik hitam atau seperti yang digambar ini, seperti biji tapi mungkin bukan biji ya, tapi seperti biji. Nah, biji-bijian tersebut itu berkembang biak atau ditiup angin kemudian menyebar ke tanaman ke tanah. Ketika biji-bijian tersebut ditiup angin dan berterbangan kemudian jatuh pada tanah yang subur, maka kemudian tumbuhlah menjadi tumbuhan baru. Misalnya lumut atau paku-pakuan. Jadi mereka itu berkembang biak dengan cara mandiri ya, tidak membutuhkan bantuan manusia, tapi mereka berkembang biak dengan cara alami. Ya, simpel sekali ya. Nah, silakan lihat pada teks halaman 176 ya. Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon yang ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Nah, Ananda mungkin bisa mencontoh sifat Lani ini atau perilaku Lani sebagai sosok yang pencinta pada tanaman. Jadi Ananda kalau misalnya ibu atau orang tua Ananda memelihara bunga di rumah, ya kalau bisa ya jangan dirusak, ataupun kalau sudah tumbuh bunganya jangan dipetik, ataupun daun-daunnya jangan dipetik-petik terus dihambur-hambur. Kita harus menyayangi tanaman dengan cara misalnya kita membantu ibu untuk menyiram tanaman, atau membantu ibu untuk memberi pupuk pada tanaman. Dan ketika kita memiliki juga banyak tanaman di sekitar rumah, maka kita akan bernapas dengan lega karena banyak udara-udara segar yang dihasilkan oleh tanah. Nah, pada gambar 177, halaman 177, ya kita baca, coba lakukan kegiatan merawat lingkungan bersama-sama teman-temanmu. Ya, kegiatan yang dapat dilakukan adalah menanam dan menyiram tanaman. Selain itu, juga merapikan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Nah, semoga saja pandemi ini segera berakhir. Jadi semoga saja nanti kita bertemu di sekolah dan bisa mempraktekkan kegiatan merawat lingkungan sekolah bersama-sama, baik itu bersama-sama teman-teman ataupun bersama juga ustadz dan ustazah anak-anak sekalian di sekolah. Nah, dan kegiatan tersebut juga wajib atau harus kita kembangkan dan kita pertahankan demi menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ya, saya kira itu pembelajaran hari ini. Semoga Anda bisa mengambil pelajaran dari apa yang Ustadz jelaskan. Semoga Anda tidak bosan-bosan untuk menonton video yang kami kirimkan. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.